وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu, jemaah, anak-anak, remaja, remaji, remaja yang saya cintai, ini momentumnya adalah peringatan Lailatul Qadar ya Pak, nuzul Quran gitu ya kalau nggak salah. Jadi perlu diketahui bahwa nuzul itu artinya turun. Kemudian Quran artinya adalah bacaan. Nuzul Quran adalah dimaknai sebagai turunnya Al-Quran. Ada dua fase ketika Al-Quran diturunkan. Fase pertama yakni Al-Quran turun sekaligus sebanyak 30 juz dari Lauhil Mahfuz. Lauh itu artinya papan, Al-Mahfuz yang terjaga, artinya catatan rahasia Allah. Semua makhluk di sana ada, termasuk tadi rezeki, umur, jodoh. Itulah tempat disimpannya Al-Quran ataupun dari Allah turun dari Lauhil Mahfuz secara sekaligus 30 juz turun ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Itu disebut dengan langit dunia. Baru kemudian fase yang kedua turun dari langit dunia dibawa oleh malaikat Jibril ke bumi ke Nabi Muhammad secara step by step berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari atau digenapkan menjadi 23 tahun. Yang menjadi pertanyaan, apa hikmahnya ketika dari Baitul Izzah diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, sedangkan ketika ke Nabi berangsur-angsur? Ada hikmah menurut ulama. Yang pertama, hikmah tadarruj diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Pertama, agar memudahkan penghafalan bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau sekaligus kewalahan gitu ya, harus hafal 30 juz. Maka turun surat yang pertama itu yang dibacakan, yang wahyu pertama adalah surat Al-Alaq. Tertib turun ayat yang pertama diturunkan Al-Alaq sewaktu di gua Hiro. Tetapi tertib penulisan ayat di Al-Quran ternyata diurutkan dalam juz ke-30, maka menempati posisi pertama surat Al-Fatihah, karena sesuai Al-Fatihah artinya pembukaan. Jadi beda tertib turun ayat dan tertib turun penulisan. Yang pertama tadi agar memudahkan penghafalan. Yang kedua, kenapa hikmah diturunkan berangsur-angsur? Untuk menjawab satu kondisi atau keadaan bangsa Arab, untuk sebagai jawaban atas situasi dan kondisi. Contoh, ketika orang Arab gemar akan mendekati sholat, maka dulu itu dibolehkan atau belum terlarang orang mabok-mabokan. Jadi mabok sehabis-habisnya sampai mendekati sholat, belum dilarang waktu itu. Jadi masih mau sholat, dekat-dekat masih mabuk. Cuman begitu di antara para jemaah yang ngaco, ego, misalkan ketika waladhdallin kita baca amin, masa dia bilang abah katanya. Karena emang nggak tahu orang yang mabuk itu kan harusnya airnya sampailah kepada batas membahayakan. Barulah turun ayat pengharaman itu homar. Itu pun secara bertahap. Pertama diketahui bahwa itu adalah sesuatu yang memabukkan. Yang kedua, jauhi itu adalah perbuatan yang merusak akal. Yang ketiga, jauhi karena itu perbuatan setan. Jadi baru diharamkan itu setelah 3 kali sampai 3 kali. Udah 3 kali Islam yang utama baru turun innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya rijsun innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir dan berjudi, wal ansab berjudi dengan mengundi anak-anak,
maka itu termasuk perbuatan najis, maka harus dijauhi karena termasuk perbuatan setan. Itu untuk menjawab jawaban dari situasi dan kondisi. Kemudian Al-Quran juga diturunkan. Dulu itu adalah kalau kita enak Al-Quran tinggal baca. Dulu itu bayangkan ibu-ibu proses penulisan Al-Quran sebelum ditulis, maka dulu ditulisnya itu ada yang namanya warok. Warok itu sejenis kalau kita kertas, tapi belum ada kertas, maka ditulis sejenis dengan warok. Ada kulit-kulit kambing, kulit-kulit sapi, ya, kulit-kulit onta, kemudian dipelepah-pelepah kurma. Jadi ada tangkal pohon dikupas, lalu setelah kering dikeringkan dipakai nulis. Itu seperti kalau sabak, ya, dulu sabak kita tulis, kita ya waktu SD dulu di sabak ini. Kemudian lagi di batu-batu yang bisa diukir, di tanah-tanah yang keras, tanah liat, itulah penulisan Al-Quran. Jadi sangat masih berceceran, belum terkumpul. Baru ketika mulai masa Khalifah Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama, itu belum dibukukan. Akhirnya datanglah calon presiden Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mendesak agar segera dibukukan Al-Quran. Wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, segera kita bukukan ini Al-Quran. Lalu menjawab sang presiden, kata Abu Bakar, tapi Rasul, baginda Rasul nggak pernah membukukan. Saya nggak mau mengada-adakan, yang dari Rasul nggak dikerjakan. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali ditolak. Tapi akhirnya pada yang keempat kalinya datang dengan mendesak, wahai Abu Bakar, coba pertimbangkan, ini keadaan sangat kritis. Dikala dalam suatu perang terjadi peperangan Yamamah. Perang apa namanya? Perang apa? Perang Yamamah. Dalam suatu perang Yamamah terjadi gugur syahid sebanyak 70 penghafal Al-Quran, yang menyebabkan Al-Quran bakal musnah, bakal hilang, gak mungkin nyampe kepada kita. Segera bukukan. Maka atas desakan itulah berpikir Abu Bakar As-Siddiq, maka menyetujui untuk segera dibukukan, ya. Maka dipanggillah penulis penulis wahyu dan pendengar wahyu itu bernama Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Ada nama dua Zaid. Yang pertama ada Zaid bin Sabit, awas jangan salah. Yang kedua ada Zaid bin Harisah. Siapa itu Zaid bin Harisah? Ada yang tahu? Zaid bin Harisah itu adalah anak angkatnya baginda Rasul. Saking cintanya dari mulai kecil diurus, diangkat, namanya Zaid bin Muhammad. Allah enggak senang, Allah nadanya murka, marah gitu kan. Maka enggak boleh menasabkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya. Maka dilarang, diganti, tadinya Zaid bin Muhammad diganti menjadi Zaid bin Harisah, karena yang bapak aslinya adalah Harisah. Nah itu tentang Zaid bin Harisah. Yang kedua ada Zaid bin Sabit, yaitu penulis wahyu, dipanggillah, maka disuruh membacakan demi wahyu diturunkannya, kemudian itu ditulis. Subhanallah. Itulah tentang sekelumit turun dan pentingnya wahyu kepada kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Quran adalah merupakan dusturu hayatil muslimin, pedoman dan petunjuk arah hidup kaum muslimin. Oleh karenanya sangat ironis sekali, banyak namanya umat Islam tapi kadang baca Al-Quran masih belum bisa atau belum benar, gitu ya. Mereka belum menyadari tentang kemuslimannya, bahwa Al-Quran adalah merupakan sesuatu yang sangat urgen, sangat penting di dalam Islam, karena menyangkut pedoman hidup untuk selamat di dunia dan akhirat. Nabi bersabda, taraktu fikum, aku tinggalkan bagimu, taraktu fikum amroini, dua usaha, dua perkara, dua peninggalan. Lantamas satu bihima, kamu tidak akan pernah tersesat hidup selama berpegang kepada dua usaha tersebut. yakni adalah yang pertama kitabullah, yaitu kitab Allah Al-Quran, yang kedua wasunnati rasulih, dan adalah hadisnya Rasulullah SAW. Itu kamu tidak akan pernah tersesat, akan bahagia hidup di dunia dan akhirat selama dipegang, hanya bukan dipegang tapi dilaksanakan, tidak dibaca, dihayati, didakwahkan dan diamalkan. Itulah supaya kita mendapatkan barokah daripada barokatil wahyu, yaitu berkah diturunkannya wahyu Al-Quran.
maka orang yang paling sengsara atau tidak akan bahagia ketika jauh dari keberkahan wahyu Al-Quran. Konon, bukan konon, ini maksudnya di dalam hadis disebutkan bahwa Al-Quran dan Ramadan yang kita puasai, Al-Quran yang kita baca nanti di hari kiamat bakal datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulul Quran, berkata Al-Quran di hadapan Allah, kata Al-Quran, ya Rob, ini mana nauma, ini mana nasa binauma fi layali Ramadan. Ya Rob, ya Allah, aku yang menahan kantuk, yang mencegah tidur manusia di malam Ramadan demi aku, demi membaca aku, kata Al-Quran. Lalu Al-Quran, fayashfa'ni, izinkanlah aku, fasyafi'ni, izinkanlah aku untuk memberi syafaat penolong bagi dia. Itu kata Al-Quran. Maka yaqulu Ramadan, itu panjang hadisnya, cuma dipotongnya aja ujungnya. Yaqulu Ramadan, maka berkata Ramadan, kata Ramadan, ya Rob, ini manaktu ta'ama wa syaraba binahari. Kalau tadi dilayani ya malam, binahari Ramadan, ya Rob, kata Ramadan, aku yang menahan, mencegah manusia untuk melakukan makan dan minum di siang hari, kata Ramadan, aku yang menahan. Fasyafi'ni, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat. Maka di ujung hadis fayashfi'ani, maka diizinkanlah keduanya untuk kelak memberikan syafaat bagi yang berpuasa Ramadan dan membaca Al-Quran. Subhanallah, bukankah itu suatu kemuliaan keagungan yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah terjadi Nabi, namanya manusia biasa juga, cuma diberi wahyu. Kan yang membedakan Nabi itu adalah apa? Hanya manusia itu, innama ana basyarum mislukum, kata Nabi di Al-Quran, firman Allah, sesungguhnya kami ini adalah manusia biasa seperti kalian, makan, minum, sehat, sakit, berkeluarga, senang, susah. Akan tetapi yang membedakan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, akan tetapi aku ini diwahyui. Yang membedakannya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang membedakan antara manusia Nabi dengan manusia satu saja. Kalau manusia suka mendapat yang namanya bukan wahyu, tapi namanya apa yang tahu? Ilham. Ilham itu adalah semacam firasat ya. Maka Nabi bersabda, ittaqu firasyatal mu'min, takutlah kamu terhadap firasat orangnya insting naluri, firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena sesungguhnya dia melihat dengan nur cahayanya Allah. Pernah terdengar ada misalkan ini firasat itu anak, ada tamu umpamanya, anak suruh ngasih minuman, dibawa pada hati-hati, jalannya selalu bawa apa air dinamkan, bawa pelan-pelan, begitu di tengah jalan pada pelan-pelan tiba-tiba jatuh cepat gitu kan, jatuh pecahlah apa gelas, astagfirullahaladzim, apa ini, apa ya, perasaanku setelah itu gak enak, deg-degan, apa ya, ternyata ada kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Junaid bin Kemon, misalkan, oh ternyata kamarnya Pak Junaid itu meninggal. Waktu tadi berangkat perasaan aku hati ini deg-degan gak enak, nah itu firasat ya. Ingat misalkan itu Pak Junaid, misalkan pamannya misalkan ya. Maka itu adalah firasat dari Allah Subhanahu. Maka hati-hati kalau ada yang berfirasat begitu, maka kita datangi orang itu, kita silaturahmi orang itu, karena itu sudah suka kejadian, bukan nakut-nakuti, suka kejadian. Kalau ada kekhawatiran atau ketakutan, maka datangi, insya Allah kita akan memintakan apa, doa atau minta pembebasan kalau kita punya dosanya, sehingga kita sempatkan ketemu. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Al-Quranul Karim tadi diturunkan selama berangsur-angsur 23 tahun ya. Jadi Nabi itu dakwah di Mekah sebentar, di Mekahnya berapa tahun? 10 tahun. Kemudian di Madinah yaitu selama 13 tahun. Jadi 23 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Jadi Nabi genap wafatnya itu usia 63 tahun. Ya kata Nabi, rata-rata usia umatku adalah dalam hadis sab'in 70 tahunan. Nabi sendiri wafat 63 tahun. Jadi relatif singkat ya. Kita rata-rata 70 tahun. Kalau ada yang melebihi itu adalah bonus tambahan. Tapi difirmankan dalam Al-Quran, jangan kaget kalau udah 70 tahun lebih,
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, ya afala ta'qilun. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami kehendaki panjang umurnya, ya mudah-mudahan kita dikehendaki ya. Amin. Tapi dengan sehat ya, kita dipanjangkan umur dengan sehat. Nunakkishu fil khalqi, maka akan kami kurangi asal kejadiannya. Ini bisa dicermati. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, maka kami kurangi asal kejadiannya. Kalau ketika bayi begitu lahir kan belum jelas, maka masih melihatnya masih apa gitu ya, makan apa masih lemah, loyo gitu kan, makan disuapin gitu kan, minum diminumin, beol dibeolin gitu kan, masih orang tua ingin beol dibeolin gitu ya. Jadi masih lemah, dalam keadaan lemah itu kan, tidak berdaya waktu kecil. Nah, orang yang telah lanjut usia itu maksudnya dikembalikan seperti kekanak-kanakan ya, pelupa, lemah, loyo harus dibantu, sehingga kalau punya orang tua ataupun siapapun yang sudah pikun lanjut usia, maka harus kita perhatikan ya, bagaimana jalan ke kamar mandi segala macam itu harus kita perhatikan, karena mereka pun merawat kita seperti hanya di waktu kecil. Orang yang dipanjangkan usia akan dikurangi asa kejermatannya, yang tadinya jelas melihat, begitu melihat siapa kamu teh misalkan, ini aku hafid misalkan, masih kenal enggak? Oh iya hafid, udah 3 kali melihat. Tapi ada satu, saya punya nenek di kampung, subhanallah, ini wasilah berkah ibadahnya, dia nggak pernah pakai kacamata, udah ragun ya. Jadi usianya sudah hampir 89 tahun, tapi apa yang dia lakukan setahu saya, dia habis sholat subuh nggak pernah ninjakan kakinya kecuali setelah waktu duha. Pernah sih, ada dia cuma kalau mau nanak nasi, dia masak nasi dulu di asupan, kan di asupannya apa? Dulu mau pakai apa, tahu asupan yang panjang gitu kan, enggak kayak sekarang nanaknya di miako. Udah gitu bisikan udah sholat, misalkan udah habis sholat subuh, udah wirid, kemudian waktu pagi dia nanak nasi dulu, udah beres nanak nasi, ke tempat itu lagi sholat isra, udah sholat isra terus baca Al-Quran, sholat duha, terus nyampe duhur nyambung, begitu yang dilakukan. Duhur sholat, kemudian dijaga wudhunya, kemudian terus senantiasa cuci dan selalu baca Al-Quran, maka dia nggak mengalami kepikunan, nggak mengalami rabun ayam, apa rabun gitu ya. Begitu orang yang tahu ini si anu, ini si A, meskipun udah nenek udah pikun, subhanallah. Itu karena wasilah keberkahan amal ibadahnya, yaitu dia suka mendawamkan sholat sunnah dan juga dawam membaca Al-Quran, sehingga dijauhkan dari kepikunan, subhanallah ya. Nah, ini yang kita inginkan, kita hidup panjang usia dalam keadaan sehat semua organ tubuh kita, amin ya rabbal alamin. Masih belum datang. lanjut. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena umat Nabi itu relatif singkat, pendek umurnya, rata-rata usia 70 tahunan, lebih tuberus. Nah, maka Rasul pun pernah iri kepada Allah. Irinya apa? Kata Rasul, ya Allah, ya Rabb, kenapa usia umat-umat terdahulu panjang-panjang ya, ribuan tahun, paling tidak ratusan tahun ya. Nabi ada berapa tahunnya? Nabi ada berapa tahun? 1000 tahun. Siti Hawa berapa tahun? Beda 1 tahun. Nah, kalau nggak salah 1001 tahun. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Ustaz Hada berapa tahun? Saya berapa tahun? Subhanallah. Jadi membuat diri ya, Nabi Muhammad diri, kenapa usia enak ya Allah, enak usia dulu bisa beramal panjang lebar gitu kan. Tapi bagi yang beramal baik, kalau beramal apa dulu, bermaksiat beratus-ratus tahun juga, beribu tahun dulu gitu ya. Nah, akhirnya kata Allah, kamu jangan iri, meskipun kamu diberi umur pendek atau usia kamu relatif pendek-pendek, kamu jangan iri, karena aku berikan satu hadiah, satu malam yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum engkau. Ya, itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Ya, subhanallah, malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa coba ibu itu? Usia Nabi Muhammad misalkan berapa tahun? 63 tahun. Misalkan beliau dapat
dari akad usia di usia 40 tahun diangkat Nabi, misalkan diangkat Nabi Rasul 40 tahun, Nabi usia 63 tahun plus misalkan Nabi pasti Nabi dapat Lailatul Qadar 40 tahun kali 83,3 tahun plus ditambah usia yang ada, bisa berlipat-lipat melebihi ribuan tahun pun enggak. Kali dapat satu kali Lailatul Qadar sama dengan ibadah kurang lebih 83 tahun, 4 bulan sebetulnya. Itu plus dilipat gandakan. Jadi akhirnya Nabi pun pernah tidak bersedih. Itulah yang bisa disampaikan karena sudah ada di hadapan kita ya, insyaallah apa yang saya sampaikan menjadi ilmu buat saya, menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.